Saya tuh pernah dengar perkataan orang yang gini bunyi, nggak ada kata telat untuk belajar. Yang namanya belajar takkan pernah menghabiskan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih di channel kita Amal Jariah. Dengan gue Diki, Masih dengan gue Korekta Catra. dan masya Allah kita kehadiran seorang tamu ya. Tiga orang, bukan dua. Masya Allah. Biasa kan sendiri satu tamu. Sekarang kita yang dikeroyok. Sekarang kita yang di. Iya. Dan kebetulan mereka ini teman aneh ngaji. Oh, teman ngaji. Mungkin dari satu persatu mungkin ada yang mungkin bisa di-share ya. Ya, untuk teman-teman. Siapa tahu bisa jadi inspirasi juga ke Ya, teman-teman. benar. Oke, perkenalan dulu kan. Kali ya. Karena kan temen lo, tapi kan gue belum kenal nih. Ya, udah. Oke, mulai dari mana nih? Yang lebih asik deh. Yang istiqomah dulu. Sesuai baju. Bener. Dengan siapa? Mas siapa? Dan nama lengkap Andri Sulaiman, biasa dipanggilnya Andri sih ya. Andri. Andri. Andri ini umur berapa, Mas Andri? Umur Maret ini sih 25. 25. Udah umurnya udah berkeluarga apa belum? Masih mencari lah. Masih mencari. Insyaallah udah. Mudah segera dipertemukan. Amin. Siapa tahu guys, untuk yang ukti. Insyaallah. Akhwat ya. Ya, akhwat ya. DM aja di channel Amal Jariah. Nanti kita sambungin. Next. Mas Next ya. Nama saya Abdul Ridwan. Biasa Abdul dipanggil Ridwan. ya, biasa dipanggil Ridwan. Ridwan. Kalau Ridwan umur berapa, Mas? Umur sekarang 21, 21. nanti Februari 26. 20. Februari tanggal 26. Oh. 22. Doain aja lah bisa nyampe, Mas. Amin ya, mudah-mudahan umur panjang lah. Amin ya Allah. Kegiatan? Kegiatan tuh sekarang masih kuliah. Masih kuliah ya? Semester 6 di UIN tadi di kan. Oh iya. UIN. Kalau saudara kita satu lagi nih, Masya Allah. Kalau nama panjangnya Adi Sulistyo, biasanya dipanggilnya Adi. Adi. Nah. Oh iya. Kalau Kalau Adi, tulis ya. Kalau malam itu kayaknya. kalau malam sulit. Sulit. Sedang psikon sama keuangan. Adi kegiatan apa di? Untuk yang sekarang masih dagang sih bang. Dagang ya. Oh ya. Seumuran Ridwan apa Andri? Ridwan. Ridwan. Cuma bulan 9 baru 25. Oh. Bulan Kayak mana? 9 sih? Kalau sekarang baru 24. Oh. Bulan 9 nanti baru 25. Oh Kayak Andri ya? Kayak Andri berarti. Kayak Andri, ya. Sama Oke. juga berarti ya. Sama Sedang mencari. Oh, iya. Iya. Ini di sini sekalian biro jodoh di sini. Baru tahu saya. Siapa tahu kan? Ini lagi. Oke, sore ini kita mau ngapain? Mau sedikit ini sih, gue mau tahu mengulik-ngulik mereka nih. Iya. Kan kebetulan aneh juga kan ngaji nih. Terlebih fokusnya kepada hafalan. Hafalan. Masya Allah ya kan, Iya. hafalan itu kan. Hmm. Makanya gue pengen tahu nih gimana cara mereka nih untuk menjaga hafalan itu gitu kan. Yang untuk yang mungkin bisa apa ya, murojaah mungkin ya. Iya. Mungkin dari persatu mereka ini punya teknik masing-masing. Iya, betul. Nah itu yang harus kita cari tahu ya Ki. Iya. Lagi di umur mereka ini masih muda-muda. Masih muda banget, Iya. banget kan. Masih muda-muda udah bisa insya Allah istiqomah menjaga hafalan nih. Insya Allah. Oke Ki, ayo gitu. Coba ditanya satu-satu. Iya. Mulai dari Mas Istiqomah Iya. Mas Andri. Ganti baju dulu boleh nggak? Enggak lah. Itu kan doa. Doa. Gimana nih Mas Andri? Untuk apa tuh? Untuk teknik awalnya Mas Andri ini dari hati atau ada yang nyuruh gitu untuk ngapal gitu. Apa disuruh orang tua, apa dari diri sendiri Mas Andri mau ngapal gitu. Apa ikut Ada suatu paksaan forum ya iya, kan, atau kayak ikut pengajian Iya. gitu kan awalnya. Mungkin kalau awalnya sih ya, awalnya itu saya kan bertangga nih sama Ridwan. Abdul Ridwan. Iya. Mungkin saya pertama kali itu ngeliatin dia lah, maksudnya kayak ini orang rajin amat gitu maksudnya. Iya. Terus tiba-tiba tuh kayak hati itu kenapa nggak bisa kayak dia gitu maksudnya. Saya sih gue gini-gini aja gitu hidupnya.
Bener-bener. Dari situ mulailah terketukan hatinya, dari situ coba untuk mau benerin diri. Nah dia juga ngajak, coba mau ikut juga gitu, pengen tahu gimana. Ternyata alhamdulillah gitu ada manfaatnya. Tapi mau saat itu lu mau, diajak Ridwan kan waktu itu? Sebenarnya dia awalnya nggak ngajak langsung sih. Kayak pertama kali ya, sebelum memang ibarat kata kembali lah ke apa sih kebenaran mungkin. Itu kayak apa sih, pertama ngeliat dia dulu kan, ngeliat dia tuh kayaknya, saya kan sering nongkrong tuh di sana di tikungan kalau namanya tempat nongkrongnya. Sering ngeliat Ridwan nih orang rajin gitu, sholat, masya Allah, karena kadang malu sama diri sendiri. Nah dari situ mungkin kalau Mas Andri posisinya jenis kelaminnya ukti udah terus ya dari situ saya apa sih namanya kayak terketuk hatinya, coba untuk ngikutin dia lah, ngikutin dia, dan terus baru dia dari situ ngajak pengajian pertama yang dari rumah, terus yang dari di luar gitu saya mulai ikut. Ya sampai sekarang ini alhamdulillah istiqomah ya akhirnya ya. Masya Allah. Kalau Mas Ridwan apa Mas yang ngebuat Mas Ridwan pengen berubah gitu? Jadi lebih baik dari diri Mas Ridwan sendiri yang dulu. Sebenarnya awal mulanya Mas ya. Awal mulanya itu ketika saya masih SMA. Itu dalam diri saya itu ada keinginan besar untuk ngaji, pengen belajar Al-Quran khususnya. Tapi waktu saya dulu tuh jiwa saya tuh belum bisa gitu untuk mencari keluar sendiri ya. Masih bergantung sama orang lain. Misalnya kayak gini, kalau temen gue nggak mau, gue juga nggak mau. Jadi masih ketergantungan. Masih ke bawah lah ya. Bener-bener. Itu berjalan selama bertahun-tahun Bang. Masih dengan kondisi kayak gitu aja kan, sampai pada udah kuliah semester 2 ketika itu dipanggil ya, dites ngaji kan satu-satu dipanggil, dan pada saat itu saya dibaca Quran suruh dites ngaji, ternyata saya gagal dan di saat itu terketuk bener kayak saya ini hina banget sih gitu. Jatuh pada titik rendah-rendahnya, kok gue gini sih, padahal gue dulu tuh bisa ngaji. Kenapa setelah nggak gue murojaah, nggak gue baca, kok bisa sampai selupain gitu. Karena kan itu ilmu yang nggak kita pelajari terus menerus, nggak kita murojaah, akan hilang dari sendiri. Betul. Dan sampai pada akhirnya saya cobalah gitu hilangin sifat ketergantungan sama orang lain ini. Dengan saya mengajak Andri gitu awalnya. Awalnya saya mulai aktifkan kembali gitu di daerah saya tempat pengajian. Dan alhamdulillah Andri ini orangnya diajak yang ke arah yang benar tuh mau gitu. Juga saling apa sih bisa bener gitu, nggak ada kayak gitu ya. Masya Allah emang, alhamdulillah punya teman kayak dia gitu kan. Selalu support, misalnya kalau kita ingin berbuat baik dia selalu support terus gitu. Sampai saya akhirnya mulai aktifin ngaji di rumah gitu kan. Alhamdulillah tuh ngaji satu persatu. Itu juga agak sulit sih ngaji teman kan, namanya proses ya. Tapi secara perlahan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah Bang, mulai aktif lagi pengajian di rumah gitu. Dan juga setelah itu nggak sampai situ, saya juga mulai aktifin ngaji di mana? Di musola ya Cik ya? Di musola kita aktifin lagi. Dan alhamdulillahnya gitu, saya ada satu bagaimana saya bisa ketemu abang-abang semua ini di Brother Villa ya. Masya Allah ya. Itu kehendak Allah sih. Benar rahmat. Itu pertamanya saya ketemu sama Kak Tama. Iya Kak Tama, dan saya pas itu dikasih tahu lah sama dia. Kan ngeliat dia tuh kayaknya kok rajin gitu kan, ngaji selalu kajian. Bang ngaji di mana sih? Gue boleh ikut nggak gitu kan? Nih kan katanya dikasih tau ada pendaftaran di Brother Villa gitu. Di Brother Villa. Mulai dari situ Bang, saya semangat lagi, bodo amat. Walaupun gua nggak punya teman juga kan, gua daftar sendiri masuknya gitu. Bodo amat, teman gua nggak mau, gua daftar sendiri. Alhamdulillah gitu, dengan izin Allah kan, niat kita udah sendiri tapi ada aja gitu ngikut, cara nggak diajak langsung gitu kan. Sampai saat itu udahlah ketemu semua, dan alhamdulillah ketemu teman-teman yang selalu motivasi saya gitu Bang. Ngelihat dari Bang Diki semangatnya gitu, ngelihat dari anak kecil kok di Brother Villa nih tuh khususnya, anak kecil yang masih muda kok bisa gitu, apalannya udah makin jauh gitu. Saya juga termotivasi, yang kecil aja bisa kok, kenapa gua enggak gitu. Dan juga ngelihat bapak-bapak yang udah tua tapi masih bisa nyempetin waktunya untuk ngaji gitu. Saya juga kok bisa sih gitu. Apakah nanti saya pas udah umur segitu bisa gitu menjaganya ya. Masya Allah. Mungkin gitu sih Bang. Kalau kita selalu dikelilingi teman-teman yang soleh gitu, pasti akan menambah keimanan kita juga agar bisa tetap stabil.
Mungkin emang kalau proses hijrah tuh nggak boleh sendirian ya. Iya benar. Iya, harus ada yang dampingin, yang nemanin gitu. Bahaya. Nanti apa? Seperti Seperti apa? seperti ibaratnya serigala nerekam domba tuh yang sendiri ya. Iya. Tapi Kalau yang berjamaah rame, bingung dia. Bingung. Iya, Takut mau masuk dia. dari mana nih gitu. Bener nggak? Yang mantan serigala nih. serigala apa nih? Serigala terakhir. Serigala terakhir. The next. Saudara kita Adi. Iya. Ini Ini apa nih yang ngebuat Adi pengen berubah gitu? Awalnya sih ngikut komunitas bang, Komunitas. komunitas sosial. Iya. Sama ke adik-adik panti kan. Iya. Oh, panti. Iya. Itu apa? JJE ya? kan. JJE. Apa JJE? Jalan-jalan edukasi. Jalan-jalan edukasi. Masya Allah. Awalnya kan pertama itu kan ikut JJ dulu, ikut Iya. komunitas lain, Nah. berhubungan dengan alam. Nah, Cuma pernah berkolaborasi ke komunitas Adi itu diajak suruh mendampingi adik-adik panti itu untuk di dia kan selama 3 bulan. Yeah. Jadi baru pertama kali itu Adi ke panti ngelihat adik-adik itu bahagia walaupun di keluarganya ini ya. iya. Ngelihat bahagia, senyum, masih bisa hafalan, baca Semua, doa, bisa kesana. Ini apa sih hafalannya banyak, jadi Jaga. tertutup lah gitu kan. Iya. Lah gua kok masih kurang bersyukur Iya, gitu. Udah iya, cukup benar. kan, kalau mau kemana-mana bisa. Iya. Cuma mereka mau kemana aja sulit gitu Iya. kan. Keluar Iya. dari panti aja mau lihat daerah luar aja sulit kan, kecuali ada undangan. Iya, benar. Kalian kan dilihat kok kayaknya mereka ini bahagia banget di situ kan. Gue pengen masuk inilah komunitas ini kalau ada bukaan. Nah, adalah tahun 2018 anak masuk Apa itu? Mas JJ jadi JJ. ke Oh, tadi sebelum JJE itu. sebelum Oh, iya. mendampingi adik-adik itu Oh, iya. untuk di event mereka kan. Iya. Belum udah masuk, lebih dalam lagi ketemu dengan adik-adik panti, lebih terketuk lagi pengen berubah menjadi lebih baik. Ketemu dengan orang-orang yang ngajarin adik, gini lu deh kalau mau kajian tuh lu harus kayak gini, kalau mau kajian tuh lu harus kayak gini ya, mengarahkannya lebih Iya. baik gitu bang. Cuma jadi satu masalahnya, Apa mau berangkat ke kajian tuh gak ada kawan. Oh iya. Itu Galau lagi ya. Galau lagi. Galau lagi. Jadi ya terpaksa. Apa itu? Allahumma paksa, Arif Iya. paksa. Allahumma paksa. Iya, Paksa hidayah. iya, Arif paksa bang. Jadi pengen tahu apa sih isi kajian tuh, datang itu ngapain gitu kan? Karena udah nggak pernah, cuma namanya apa sih kalau di kampung kan ceramah biasa, beda kan? Iya, Beda kan? beda. Kan? Benar-benar. Jadi datang, oh ternyata ini lambat-lambat ketemu. Cuma satu yang masih terngiang di otak ini, Apa itu, Di? ngaji. Ngaji. Kenapa ngaji? Masih berantakan. Oh, iya. Itu masih dari bener. Iya. Jadi cuma pasti balik lagi. Udah musik gini masih pantas nggak sih ngaji? Iya. Gitu kan. Layak. Orang-orangnya masih di atas gua apa masih standar gitu kan? Pasti mikirnya segitu bang. Cuma pas buka profil, udahlah udah nekat. Diwawancara tapi kan ya? Iya diwawancara. Batas suku bang. Diwawancara. Diwawancara bang. Itu diwawancara untuk mau tasin gitu. Iya. Oh, tasin. Berarti tes ngaji. Ngaji. Lu masuk ke tasin berapa? Oh, dites dulu. Iya. Iya ditasin. Diseleksi lah. Seleksi alam. Udah baca, kayak bener lah bacaan itu Iya. kan. Ternyata masih bikin salah. Pas ngaji, pas di ternyata dimasukin kasih tasin satu. Ternyata ulah bacaan gua nih dari sekian berapa tahun salah, mengucapkan aja salah gitu kan. Karena bisa ketemu Bang Diki, Iya. tasin satu. Pertama kali ketemu tuh ada, cuma dia nggak lanjut. Asal ketemu Bang Diki, lebih akrab lagi pas di kajian. Oh. Kajian. Jadi si Diki tasin berapa? Satu juga. Tasin satu. Will of profile bener. Padahal kalau mau bisa tasin berapa aja deh. Karena tasin 1 itu kayaknya isinya ada tasin 3, Oh, iya. tasin 2. Tasin dua, Oh, macam-macam iya. Bang. Orang-orangnya juga bermacam-macam. Orang bermacam-macam, unik-unik. Unik, tasin satu itu. Jadi 2018 semua seangkatan. Hah? Kalau kita 2020 ketemu Bang di 2020. 2020. Dari 2018 ke 2020 awal, 2019 akhir itu Iya. Adi belum pernah ikut namanya tasin. Oh. Dan nggak tahu tasin itu apa, Di? Iya. Saya pernah ngikut Bang, cuma berapa kali pertemuan kan karena jatuh kuliah kan sore, tabrakan jadi nggak bisa. Ternyata pertama kali ikut tasin diajak kawan tuh, ya Allah cuma pengucapan huruf tapi masih salah gitu Iya. kan. Iya. Berwijaya ya kan? Berwijaya. Ya karena tabrak kuliah nggak bisa lagi, ya udahlah. Mungkin nanti ketemu di waktu pas, Iya. beneran profil lagi bukaan. Berarti di
awal tahun berapa? 2020 kita ngaji. 2020. Kan pas corona. Enggak. Sebelum corona. Sebelum corona itu bulan udah 3 buka. ya Bang ya. Bulan 3 ya. Iya, bulan Bulan 3. 3 bulan 4. Bulan 3 bulan 4 lah. Iya, segitu lockdown. lah. Berarti si Ridwan Andri juga. Iya, kan kita seangkatan. Oh, seangkatan. 2020. Sebenarnya legend juga mereka ini. Iya. Low profile aja. Tawadu. Tawadu. Iya. Masya Allah. Jadi gitu Ki. Nah, yang bikin mereka ini. Gue juga kalau boleh sharing dikit. Oh, boleh. Emangnya sih waktu 2000 berapa sih? 18 ya? 2018 ya gitu. Waktu gue pertama kali kajian yang malam minggu tuh Brother Villa. Oh iya, Sampai sekarang masih ada. Masih ada emang sampai sekarang. So pas pertama kali gue masuk ke kajian tuh orang-orang rame kan. Di situ gue kayak tersentuh gitu hati gue beneran aja. Kata gue kok gue bisa gitu ke tempat ini. Pantes tak kita gitu. Iya. Ngeliat suasana itu tuh pertama awal-awal gitu Bang. Iya. Ya Allah, kok kayaknya masih bisa kasih kesempatan untuk bisa masuk. Untuk bisa masuk lingkungan untuk berbaur sama orang-orang ini gitu. Apa pantas. Cuman alhamdulillah ya itu sering berjalannya waktu karena kita dari hati kita pengen niat baik ya. Mungkin Allah anterin kita ke tempat yang baik juga insyaallah. Iya, ditemuin juga ke teman-teman yang baik. Insyaallah. Terus apa lagi Ki? Biasanya kan dia mulai ngaji nih. Iya. Ada aja kendalanya. Bener ya? Pasti. Entah dari lingkungan, entah dari ujian menghafal. Iya. Ya kan? Macam-macam kan? Iya. Makanya tuh gimana? Menurut Bung Andri gimana? Kamu mau jadi ajar ya? Ada dulu kayaknya. Dari Andri dulu Bang. Biasanya apa nih kendala-kendalanya yang buat kita sulit menghafal? HP sih Bang. Udah Handphone. HP ya. Kadang kita cuma scroll ke atas ke bawah baca Iya. sejam 2 jam. Tagihan ya. Iya. Padahal lihat buka ini lah status orang. Ternyata makin lanjut. Apalagi Instagram, di explore itu. Ya, Masya Allah ya kan? Apa ya? Di explore tuh apa? Tergantung riwayat. Iya. Benar. Iya. Tergantung niatnya mau nyari apa Iya. kan. Benar. HP ya jadi. HP. Jadi karena HP tuh jarang ngulang. Kadang bisa juga bikin lalai. Iya. Kalau Ridwan? Kendala ya Bang. Kendala Dalam terbesar. menghafal. Iya, dalam menghafal. Sebenarnya banyak bener sih. Iya. Banyak nih. Yang sering apa Bangnya Diki katain. Omongin apa sih Bang? Masalah duniawi. Masalah Iya. dunia. Banyak bener sih kegiatan-kegiatan di luar kan yang nggak ada apa ya, nggak ada bentuk ibadah untuk akhirat gitu. Iya. Jadi perbuatan kita itu sia-sia gitu. Iya. Padahal kan kalau kita kalau kita gimana ya, kalau kita ada alasan untuk nggak ngapal, seenggaknya ada alasan untuk ibadah apa gitu. Iya. Penggantinya ya. Iya gitu. Ini mah kegiatan yang nggak bermanfaat. Jadi tetap sama aja sih, mungkin kayak sosial media Iya. gitu. Main-main bareng main-main yang nggak penting lagi sama kawan atau sama-sama. Dan apa lagi ya? Mabar. Kayak Nggak main game online. Oh, nggak salah game. Mungkin nongkrong. Iya. Nongkrong. Kadang juga YouTube nonton Iya. video-video yang nggak penting sebenarnya. Kayak gitu, terlalu ngabisin waktu bener sih Bang. Iya. Kayak gitu sih. Godaan dari situ. Godaan. Iya. Ya wajar sih. Jangankan mereka di umur sekitar aja kalau udah megang HP tuh waduh. Iya, handphone Nggak masalah perlu, terbesar bisa ya. nggak Iya. ya jaga gitu kan? Iya. Karena sesungguhnya salah satu amal terberat apa coba? Menjaga dalam keadaan kita sendiri. Iya. Oh iya. Iya. Dan itulah diri kita sesungguhnya. kayak sendiri kan. Iya. Pas lagi sendiri Di kamar. Iya. Spesifiknya di kamar. Iya. Karena sesungguhnya setan tuh banyak di Banyak, kamar. benar. Benar. Betul. Entah malas, entah apa Iya. ya. Dan dari kanan dari kiri. Dari kanan kiri bisikan. Iya. Benar. Next, Om. Insyaallah. Soal Istiqomah. istiqomah. Gimana Andri? Apa yang buat sulit? Iya. Kalau untuk kendala sih mungkin nggak jauh-jauh sih Iya. dari urusan dunia itu. Sama lah kayak mereka. Sama ya kurang lebih ya. Cuma kan kita biasanya ada yang Spesifiknya spesifik gitu kitanya ya. gitu ya. Kalau dari pribadi sendiri nih, Ah. kalau pribadi sendiri yang pertama itu saya tuh masih belum bisa lah berkata ninggalin apa sih game. Oh, Game. game. Kalau dari diri saya ya, Iya. tapi game. ya pokoknya pertama itu, tapi dari situ mau mencoba untuk inilah Dikurangi mengurangi gitu. gitu. Iya. Yang tadinya
24 jam tuh kan, jadi di selah pas waktunya udah sholat atau masuk aja. Mungkin pengurangan situ dulu tahapnya gitu, nanti pelan ya, pelajarin lagi sampai benar-benar hilang lah. Iya, Insya Allah. kebiasaan. Ya sebenarnya sih gue nggak tahu juga Ki ya, cuman kalau hiburan nggak apa-apa sih sekali-sekali, dikit-dikit mah. Tapi hiburan apa? Ya kayak game, Oh, dikit-dikit aja. hiburan game. Soalnya banyak bagi hiburan. Dan hiburan tuh ambigu loh. Ya, Dan salah. Ya nonton TV game, cuman dikit-dikit aja. Iya, Iya. Soalnya kalau terlalu diforsir pun, kalau menurut gue cuman gue nggak tahu juga nih. Cuma kalau terlalu diforsir juga kayaknya kasihan. Iya benar. Misalnya murojaah terus gitu kan 24 jam Kita kan kayaknya. perlu waktu istirahat ya. Iya jenuh nanti, takutnya jenuh ujung-ujungnya nggak lanjut. Iya. Gitu. Iya. Tapi beda sih kalau pemikiran sama orang yang cinta Quran. Jadi Iya. mereka tuh ngaji murojaah itu nikmat banget. Iya Ada gitu. aneh, ngeliat gitu kan, ada gitu orang yang cinta banget sama Al-Quran, ngejaga Iya. sampai tiap hari hafalan murojaah, nggak capek apa ya? Iya. Saking cintanya nikmat gitu ibadahnya. Ya udah hatinya tuh udah Al-Quran. Iya. Gitu, orang yang kayak gitu. Oh jadi itu ya kendala-kendala kalian ya. Terus untuk mengcounter kendala-kendala itu gimana? Iya. Iya. Soalnya kan kayak Adi nih, sosmed. Nah, ujung-ujungnya kan, tapi hafalan tetap dia, insya Allah ya. Insya Allah tetap. Nah, itu kan ujung-ujungnya tetap nih, insya Allah Adi pertahankan kan hafalan. Nah, sedangkan gangguan sosmed terus-terusan nih. Itu gimana cara Adi bagi-baginya nih? Biar hafalan gak hilang, tapi tetap bersosialisasi juga. Kita kayak apa? Memanage waktu sih bang. Waktu ya, Kayak dibagi-bagi. subuh, habis sholat subuh kan. Sebenarnya lebih enak subuh sih kalau menurut Nadia ya. Iya. Karena lebih fresh otak. Fresh, Jadi iya. lebih murojaah sekalian kalau mau hafalan lanjut. Oh iya. Sambil tilawah ini. Sambil tilawah. Berarti subuh ya? Subuh. Iya. Bagi waktunya di subuh gitu berarti. Kalau Ridwan? Oh, kalau saya Iya. untuk ngejaga hafalan sih mungkin Kan nongkrong sana sini juga kan Ridwan. Iya. Tetaplah harus bersosialisasi tetap. Kan gimana caranya? iya, dengan saya tuh biasa buat blok time ya, daftar kegiatan harian saya gitu. Oh iya iya. Jadi saya minimal itu kok sekarang insya Allah ya baca Quran tuh minimal 2 lembar sehari, Minimal 2 lembar. minimal 2 lembar gitu. Dan biasanya itu setelah subuh jam-jam 6 gitu walaupun Iya. agak siangan, tapi dipaksain tuh harus Dipaksa baca. ya? Harus baca. Allah maha paksa. Kalau mau paksa harus benar. nggak ada ide ya. Benar. Ini dipaksa. Iya, soalnya gimana ya? Soalnya kita itu kan syafaatnya salah satunya dari Al-Quran gitu, nggak Iya, cuma iya, dari iya. Nabi Muhammad. Iya. Jadi kita haruslah gitu tanamin dalam diri sendiri, baca Al-Quran ini jadi wajib di dalam diri kita. Iya. Dan juga ada satu teknik lagi saya nih, nggak tahu salah benar, saya tuh biasa pernah sih sebelumnya ngejaga apal tuh dengan ganti musik. Lagu itu diganti dengan musik murotal. Oh, murotal ya. Bisa juga. Jadi waktu saya kuliah tuh sempat setiap pulang pergi kan saya selalu nggak lepas sama headset namanya. Iya, Iya. benar-benar. Jadi lumayan tuh dari Kaliawi ke UIN kan sekitar 15-20 menit. Itu setel Dengerin. ya murotal yang pengen saya apa gitu tuh setiap hari sampai berapa bulan. Oh, sambil motoran ya? Sambil Sama motor. motor. Tapi dulu denger musik terus. Iya. Oh, gitu. Sekarang ya pelan-pelan dikurangin. Iya. Itu godaan ninggalin musik tuh susah banget Berat, bang. susah. Seminggu udah ninggalin terus Nah. ini asik nih. Ini asik nih. Itu sampai sekarang masih gitu-gitu. Iya, iya, pelan-pelan insya Allah. Iya, pelan-pelan. Itu Apalagi alumni anak band. Wah. Wih, siap. Siapa belum korektan. Berat. Berat banget pasti ya. Apalagi kalau dengerin musik lawas ya bang ya. Iya. Masih keinget. Waduh, hanyut kitanya. Masya Allah. Langsung kebuka memorinya kan. Emang berat sih, tapi ya insya Allah pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Iya. Saling support kita ya. Iya. Porsinya kita atur lagi. Iya. Porsinya. Oh jadi bikin daftar kegiatan sehari ini apa gitu ya Wan ya? Iya. Kalau brother Andre. Bang boleh bilang nih bang ya? Oh iya maaf, Anda belum nawarin. Ayo di. Silakan sambil minum nih. Kalau saya sendiri sih faktor apa sih ya untuk mengkonternya itu ya, Iya. yang terutama itu murojaah untuk mempertahankan ya. Iya, mempertahankan. Yang pertama itu, yang kedua itu pas kalau masalah kita ngomongin soal mempertahankan itu pasti kan harus ada pertama hati itu harus kuat dulu kan. Iya. Iya. Itu kita harus apa sih kalau bisa datang gitu kayak kajian yang tentang bab-bab apa sih kayak mana mengenal Allah gitu. Oh iya iya. Kalau
Andri sih kayak gitu sih, supaya hati itu lebih kuat. Iya. Dengan jaga. Iya, dengan mantepin kenal hatinya sama ya. Allahnya kan, Iya. tahu. Maksudnya apa sih kayak tujuan Allah nih? Apa sih nitipin Al-Quran ini buat apa sih gitu Iya. sebenarnya kan? Manfaatnya buat diri sendiri itu apa? Nah, kalau kita udah tahu itu semua, insya Allah sih mau dimanapun, insya Allah kuat gitu. Iya, maksudnya. iya. Mau apa sih mempertahankannya gitu. Iya, mau posisi kita di mana aja, ya paham. Kuat tahan godaan lah. Iya, insya Allah. benar. Itu sih. Jadi membentengi diri dengan mengenal Al-Quran lebih dalam lagi. Iya. Lebih dalam. Iya, betul. Tapi kalau di luar itu kan gila banget itu cobaannya, godaannya. Ya kan, maaf kata mata nih, nggak bisa dibohongin. Nggak bisa. Ya kan, mata kita ini latah. Walaupun kita paksa jangan ngelihat apapun, Iya. tapi nggak sengaja kita ngelirik, Iya kan? walaupun harus fokus. Iya, ya itu. Nah, yang kayak gitu gimana, Dri? Aneh ngadepinnya gitu. Nah, apa kalau- dipaksa? Nggak boleh gitu, jangan nengok gitu. Tapi kita nengok dulu. Gimana nih? Kembali lagi sih yang kata Andri tadi, Ke hati. kenal Allah dulu sih. Kenal Allah. Kenal Allah. Habis kalau misalnya udah kenal gitu, kita tahu gitu. Kayak mana ngatasin. Mungkin kita ngeliat nggak sengaja gitu ya. Iya, iya. Nggak sengaja ya itu salah satunya tuh paling kan istighfar. Istighfar ya paling ya. Udah nggak. Ya, kita juga masih bisa sih malingin kecuali yang udah gak usah malingin gitu. Iya, Iya. benar. Dan itu berat ya. Berat sangat. Masya Allah. Harus dilatih lah itu. Harus dilatih. Oh ya, satu lagi nih. Setelah kan maaf kata kita udah murojaah, udah mempertahankan, ada nggak sih efek-efek positifnya dalam kehidupan? Dalam kehidupan. Dari saya dulu Boleh dari Andri. banyak Banyak banget ya. banget. Bahkan dulu ya sebelum kenal lah ke Quran, sebelum tahu bacaan dari apa sih surat-surat gitu ya Iya. dari Al-Quran tuh, dulu tuh sholat kayak udah apa ya, kayak cuma gerakan doang. Oh, iya. Oh. Iya benar, nggak rasa nikmat di sholat tuh nggak ada. Nggak ada ya. Makanya dulu tuh kayak nggak kenal Quran kan kayak sholat tuh kayak semaunya aja gitu. Iya. Kadang mau sholat enggak ya enggak gitu. Ngatasin kewajiban Nah, aja. Iya. setelah gugurin ya. tahu gitu misalnya apa sih kayak menghafal Quran ini, nah dari situ sholat tuh terasa gitu. Kayak kita membaca surat kan kayak per ayat jadi Iya. dihayatin lah gitu kayak mana ini kisahnya apa sih Iya. dari surat ini Kita tahu jadi ya kisahnya. dinyentuh lah gitu. Terus lu efek di badan lu kan, maksudnya dalam arti lu ngadepin diterpa badai itu jadi kuat gitu. Kayak cobaan gitu ya. Iya, karena kan kita nggak sadar terus dihampiri cobaan, bener nggak? Iya. Bukan hanya sekedar cobaan hafalan, cobaan yang lain juga ada nih gitu. Setelah Efeknya. kenal Quran ya, Hmm. satu hal sih yang apa sih yang Andri ini ngerasa kayak itu udah mantep banget gitu loh, seakan-akan kayak gini nih. Jadi sebelum masalah itu datang, sebelum cobaan itu datang, itu udah kayak ada jalan keluarnya gitu loh. Oh, iya Ya iya. udah ada gitu jalan keluarnya. Kayaknya kita udah bisa menerka duluan ya. Kalau ini masa datang, ini udah ada nih jalan keluarnya gitu ya. Solusinya belum ketemu, Iya. minimal hati itu Udah. tenang aja, tenang gitu, santai gitu loh sih. Masya Allah ya. Luar biasa. Ridwan? Gitu. Saya. Iya. Iya. Oh iya. Beda-beda. Gimana tadi bang? Jadi setelah gitu ngaji, Oh iya, efeknya ya, mengenal efeknya. Al-Quran lebih dalam ya kan, tentang tajwid segala macam hafal, efek di dalam kehidupan Ridwan deh. Iya. Pertama-tama setelah saya belajar baca dulu kan awal-awal. Iya, Pahami. iya. Udah gitu sering kan kita ngulang-ngulang murojaah ya surat-surat. Mungkin setelah saya ngulang-ngulang tuh cinta dulu sama Al-Quran. Seneng nih, udah mulai baca Quran nih, baca terus mulai ketagihan. Iya. Lagi lah baca lah. Eh. Dan setelah itu saya mahamin Al-Quran. Ikut kajian kesana sini kan, Ah, pada iya. kajian insya Allah ikut gitu, mahamin ayat ini maksudnya apa gitu sih. Hmm. Dan efeknya itu sangat parah sih, besar banget. Karena kita tahu gitu, Allah yang Allah perintahin, Allah yang larang itu apa sih gitu. Iya, Contohnya apa tujuan manusia? Tujuan manusia apa sih? Ibadah gitu kan. Ibadah. Terus apa yang larangan ya? Misalnya kalau taqrabu zina gitu kan, Al-Isra 32 gitu kan. Jadi kita tahu gitu misalnya, kok kita tahu apa sih yang Allah larang di Al-Quran itu lebih mantap hati kita gitu. Iya. Dan kita apa gitu caranya agar kita istiqomah. Iya. Deket dengan teman-teman soleh. Iya. Karena kenapa kan? Al-Quran juga pernah ngomong tuh, penolong kamu hanya 3, Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Nah,
Kalau Adi gimana? Untuk kecintaan apa sih efeknya Bang ya? Efeknya. Sesudah menghafal Al-Quran gitu kan. Kena banget sih Bang, maksudnya Ngopi gitu. dulu ya? Ya udah ngopi silakan. Kena banget gitu Bang. Iya. Kayak gitu bisa hari-hari jadi suka gitu. Biasanya mohon maaf sering denger musik, Iya. lebih baik denger murata sekalian Iya. murjaah gitu kan. Habis itu baca sekalian artinya. Tapi ya itu makin enak aja habis baca satu ayat ketagihan nih ayat kedua sampai selesai. Iya. Dan langsung kayak nggak sengaja kejadian. Kayak mau ketemu yang berbuat dosa gitu ya. Iya. Nggak secara tinggal langsung. Keingat. Oh, iya gitu. Al-Quran tadi artinya. Jadi nggak jadi. Iya. Jadi Lebih mengingat itu sebenarnya. takut ya. Benar Lebih itu sih. berhati-hati dan benar dikelilingi dengan kawan-kawan yang soleh. Ya selalu ngingetin sih. Iya. Selalu ngingetin. Teman-teman yang bisa saling motivasi, Motivasi. saling ingetin Saling ya. ingetin. Ternyata ada efek ya. Ada efek. Tentang menghafal, menjaga Hafalan. lebih ke diri kita ya. Iya. Masya Allah. Kalau Bung Karata ada efek nggak? Baca Quran. Kalau membaca sih ya kayak kata Andri apa Ridwan tadi ya. Emang gue belum ada hafalan, tapi kalau gue lagi baca Tilawah. Quran tilawah, dawamin setiap hari gitu. Kayaknya apa yang gue kerjain itu gampang, mudah. Jadi misalnya gue pengen ngelakuin ini, kayaknya ada aja jalan. Jadi kayak dipermudah lah sama Allah efeknya di gue. Tapi pernah gue juga sempat nggak tilawah ya Ki ya. Nah itu gue nggak tahu kebetulan apa gimana, kerasa aduh kok ini buntu, jalan ini buntu. Mungkin kebetulan, cuman gue nggak yakin itu kebetulan. Pasti ada, Iya. Dan nggak ada yang kebetulan. nggak ada di yang dunia kebetulan. Pasti ada dari Allahnya lah. Iya. Ya mungkin kalau bahasa gue ya, bahasa orang awam mungkin ya kalau kita tilawah ya Allah suka kan mungkin. Iya. Nah ini lu butuh apa gue cukupin. Mungkin gitu kalau bahasa orang awam. Gitu sih Ki. Kalau lu efek di lu kan Kalau gua hafalan juga. Iya, Iya. Iya. Bentar lagi berapa ayat udah hafal. Satu panutan lah. Pokoknya yang jadi istri dia udahlah. Beruntung banget pasti. Beruntung. Iya. Kalau efek di lu gimana Ki? Efek gue di ini sih, gue kalau ngejalanin seharian ya kata gue itu ya kita kan selalu di kadang-kadang kita dapat masa-masa sulit. Nah ketika masa sulit itu yang tadinya gue nih belum kenal Quran, gue tuh takut mau kemana-mana takut, mau ke ini takut. Jadi udah was-was duluan, khawatir. Nah setelah gue maaf kasarnya gue udah bener fokus nih baca Quran ya kan, mengenal lebih dalam makna segala macam. Nah, jadi gue mau kemana-mana tuh nggak takut gitu. Lebih kayak dijaga sama Allah. Iya. Udah ada pelindung ya Bang. Lebih ada pelindung. Gitu. Ngerasa kayak Iya, yang tadi kita was-was kadang kan. Kita kayak misalkan bawa motor nih, ban kita kempes. Wah, gimana nih ya katanya. Iya. Tapi kita nggak takut aja kan. Kita terus aja gitu. Santai. Alhamdulillah gitu kan. Ada jalan makanya. Pasti- Lebih dikuatkan hatinya sih gitu. iya, pastilah berefek ya ke kita. Efek, semua itu ada efeknya. Nggak mungkin lah firman Allah kita dekat dengan Al-Quran, nggak mungkin nggak ada efek di kitanya. Insya Allah. Itulah kisah teman-teman kita tadi ya. Mungkin bisa dibagi ke amal jariah ya. Iya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau berpikiran untuk berubah ya Ki ya, Iya. berubah tapi ngerasa sendiri, tenang aja. Ada teman-teman. Ada teman-teman. Iya. Dan kita saling merangkul ya. Iya. Merangkul. Jangan pernah ngerasa sendiri. Karena sendiri itu Gak enak. Bener iya kan? Iya benar. Oke teman-teman, mungkin Satu lagi pesan mereka nih buat teman-teman. Salah satu deh. Mau sebertiga siapa nih yang Bebas. buat pesan-pesan ke teman amal jariah? Pesan. Ridwan. Ada nggak pesan nih supaya orang yang lagi mau belajar Quran gitu takut nggak punya teman? Iya. Nah gimana itu tipsnya gitu? Sama bingung mulai dari mana? Iya. Ada nggak tips dan sarannya? Tapi bukan ngajarin ini ya. Iya, Mungkin bisa saya jadi. ngasih satu kutipan aja yang pernah saya dengar. Oke, ya, Mungkin siap. ada yang dari yang teman-teman ada juga. Saya tuh pernah dengar perkataan seorang yang gini bunyinya. Nggak ada kata telat untuk belajar. Iya. Yang namanya belajar takkan pernah menghabiskan waktu. Itu benar banget. Mantap. Nggak ada waktu untuk belajar, nggak ada waktu telat. Nggak ada kata telat untuk belajar. Yang namanya belajar takkan menghabiskan. Jadi kita belajar nih bukan kita menghabisin waktu loh. Jadi orang tuh salah misalnya. Kalau
lu hari ini lo habisin hari apa sih? Dengan apa sih? Dengan belajar. Padahal dia itu salah, padahal dia itu sedang memanfaatkan waktu. Jadi seperti itu. Apa tadi? Gak ada kata telat, gak ada kata telat untuk belajar, dan yang namanya belajar takkan pernah menghabiskan waktu. Bayar Ridwan. Tapi bisa di sini. Di mana ada IG-nya di sini ya. Masya Allah, benar-benar bagus tuh. Tadi Ada lagi Bang satu. Ada satu lagi. Nah, dari biasa pasti Bang juga dengar. Apa itu gimana? Tidak ada kata terlambat untuk belajar sebelum kita ke liang lahat. Jadi mau sampai tua pun kalau mau pengen keinginan mau belajar tetaplah belajar. Belajar menuntut ilmu. Menuntut ilmu sampai mati kan. Katanya sampai negeri Cina Nah, dengerin kan. itu kata Kejauhan. Cina. Itu mah Teori orang Cina. iya. Ya bener lah. Pas di liang lahat udah waktunya istirahat. Ya istirahat apa enggak yang enggak tahu deh. Yang jelas udah stopnya pas di liang lahat. Amal perbuatan. Cuma amal jariah. Amal jariah antara mereka. Amal jariah. Iya. Yang di sharing mereka kalau ada yang terinspirasi kan bisa jadi amal jariah gitu. Iya, benar-benar. Oke, sebelumnya kita mau makasih nih teman-teman. Adi, Ridwan, Andri udah nyempetin waktu Ki ya. Benar. Di sela-sela waktunya dan udah mau sharing-sharing sama teman-teman. Mudah-mudahan kebaikan dan waktu kalian yang diberikan ke sini diganti sama Allah berkali lipat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung tutup aja ya. Ya. Terima kasih, itu aja dari kita semua. Mungkin kalau ada yang bisa dipetik, ya diambil lah. Dan itu semua karena Allah. Dan kalau misalkan itu buruk, itu dari kita semua ya. Iya. Oke, demikian. Kita mohon maaf, kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap dukung channel kita dengan cara Subscribe, like and share. share. Bye-bye. Bye.